Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi saudaraku, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kehancuran seseorang itu tidak terjadi tanpa sebab musabab, tanpa diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Kehancuran, kalau hidup ini kita jalani dengan baik, dengan benar, tentu kehancuran akan jauh dari kita. Kehancuran akan jauh dari kita. Kalau kita hidup dengan baik, kalau kita hidup dengan benar, kehancuran tidak akan mendekati kita. Tidak akan. Kehancuran dalam arti ini sebab dari apa yang telah kita perbuat. Karena sesuatu yang tidak baik, tidak patut, tidak benar, akhirnya hancur. Berbeda dengan Ayub. Ketika dia dicobai, kita tidak bisa mengatakan dia mengalami kehancuran, tidak. Tetapi Tuhan sedang merancang suatu kisah bahwa orang benar itu pun diuji oleh setan, tetapi Tuhan menopang dia. Dan kisah Ayub ini menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya, generasi manusia berikutnya, bahwa orang benar itu diuji, bahkan diuji habis-habisan. Hartanya habis, anaknya habis, istrinya meninggalkan dia, bahkan teman-temannya juga menyudutkannya. Teman-temannya menilainya dengan salah. Dan kita tidak bisa mengatakan kisah Ayub itu suatu kehancuran, tidak. Itu adalah karya Allah, sehingga kitab Ayub masuk ke pengkanonan Alkitab dalam perjanjian lama. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Amsal 16 ayat 18. Kehancuran di sini itu diawali dengan kecongkakan. Dia hancur karena dia congkak. Lantas apa sih arti congkak? Congkak itu merasa lebih dari orang lain. Congkak itu menonjolkan diri. Congkak itu menyepelekan orang, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa super, merasa unggul, merasa ada di titik aman. Merasa paling baik, merasa paling berhasil. Congkak. Hal-hal seperti itu akan mendatangkan kehancuran. Ini firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, belajar kepadaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Belajar kepada Yesus, rendah hati, lemah lembut. Apa artinya kita lakukan hal-hal negatif tadi? Apa artinya? Sebenarnya kita menyadari itu tidak baik. Suara hati kita pasti bicara. Saya sedang berlaku tidak pantas. Saya sedang dalam keadaan congkak. Saya sedang merendahkan orang. Saya sedang meninggikan diri sendiri.
Tetapi kadang kita menolak untuk berhenti. Justru kita semakin puas dengan kecongkakan kita. Tuhan bisa bicara lewat suara hati kita. Tapi kadang kita menolak. Dan firman Tuhan berkata, kehancuran akan datang bagi orang-orang congkak. Karena sudah pasti orang-orang seperti ini dijauhi, tidak disukai. Kita jadi berhati-hati. Karena bisa-bisa kita direndahkan, dihina, atau disepelekan. Tentu ini hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, sehingga kita tidak suka dekat dengan dia. Kita jadi berhati-hati. Kita harus sangat menjaga perasaan dia. Jangan sampai sedikit terusik dia sudah. Bisa-bisa dia meledak, marah, merendahkan kita sepuasnya. Makanya orang-orang seperti ini, orang jadi hati-hati. Bisa-bisa dijauhi orang lain. Ya kalau kita sudah dijauhi orang lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang tidak suka dengan kita? Kalau dia orang benar mungkin tidak akan melakukan serangan balik. Tapi kalau dia orang tidak benar, dia melakukan pembalasan. Dia melakukan pembalasan. Jadi sikap congkak ini benar-benar tidak baik, tidak bagus. Merendah-rendahkan orang, merasa lebih unggul, merasa lebih baik. Dan dengan sombongnya kita ucapkan, kita puaskan, kita mengumumkan kehebatan, keberhasilan kita. Padahal sebenarnya orang sudah tahu. Orang tahu kok kita siapa. Tapi kita ingin lebih lagi menegaskannya, oh aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Congkak, tinggi hati itu saudara, abang adik, kakak adik. Hampir sama, tinggi hati. Tinggi hati ini agak sulit ditegur. Orang yang rendah hati yang mudah ditegur. Yang menerima kritik yang membangun. Kritik yang membangun ya. Yang mau menerima saran, mau menerima teguran. Tapi kalau tinggi hati, orang tinggi hati itu susah. Susah kerjasama. Maunya menang sendiri. Biasanya tinggi hati seperti itu. Merasa paling benar. Ingin dipertimbangkan. Ingin dihargai. Menunjukkan dirinya bisa. Menyembunyikan kelemahannya. Menonjolkan kelebihannya. Sekalipun kelebihannya hanya sedikit. Tapi dia berusaha mempromosikan kelebihannya. Padahal dia pun banyak kekurangan. Tapi dia lupa dengan kekurangan, kesalahan, kelemahannya. Sifat yang tinggi hati membuat dia memandang ke bawah semua. Seakan-akan semua di bawahnya karena tinggi hati. Dan dia mengoreksi semua orang. Memandang kesalahan-kesalahan orang dengan mata yang jelas. Namun enggan melihat kekurangan kelemahan. Tinggi hati. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh sebab itu hati-hati. Kecongkakan dan tinggi hati itu bisa bertumbuh tanpa disadari. Kecongkakan tinggi hati itu bisa berkembang tanpa kita sadari. Dia perlahan-lahan ternyata, oh orang ini sudah sombong, orang ini sudah tinggi hati. Dan ini bisa dipengaruhi oleh ketika materi bertambah. Ketika jabatan meningkat, pangkat meningkat, keuangan semakin lebih baik, martabat semakin meningkat di dalam kehidupan sosial,
sombong. Dan itu yang terjadi kepada iblis. Merasa di atas langit. Sehingga dia katakan, aku mau mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Kesombongan iblis. Iblis, malaikat mulia, malaikat yang sangat indah, jatuh karena kesombongan. Kesombongan itu saudara dari kecongkakan dan tinggi hati. Hati-hati. Ketika materi bertambah, kita semakin berani berbicara. Ketika harta bertambah, kita merasa di posisi aman. Kita merasa bebas untuk berkata-kata, bebas menilai orang lain dengan sesuka hati. Tidak menjaga perasaan orang lain lagi. Apalagi itu ada di bawahnya, stratanya, keuangannya di bawahnya. Tapi biasanya begitu dia berjumpa dengan yang di atasnya, itu dia menjilat. Dia salah tingkah. Dan itu ciri-ciri orang yang sombong ya. Ke bawah dia bertolak pinggang, begitu ke atas dia menjilat. Orang-orang yang angkuh. Hati-hati ketika harta bertambah. Kesombongan bisa datang. Dan biasanya harta yang bertambah ini memang diperoleh dengan gak begitu bagus sumbernya. Kalau sumbernya bagus, benar, dia sikap hati pasti benar. Kalau sumber harta itu benar, itu biasanya orangnya pun akan benar, karena memang hidup dalam kebenaran. Amsal 16 ayat 8 mengatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Mengambil penghasilan dari mana-mana, gak peduli mau adil, setengah adil, kurang adil. Yang penting pemasukan. Sudah tentu ini melanggar nilai-nilai kebenaran. Sehingga ini akan mempermudah dia untuk congkak. Karena sudah diawali memang tidak benar, tidak adil. Tapi kalau penghasilan itu benar, berarti dia bertindak benar, bekerja dengan benar, memperoleh sesuatu dengan benar. Sudah pasti sikap hati benar. Alangkah mustahil kita bekerja benar, penghasilan benar, pendapatan kita benar, terus kita sombong. Biasa kan orang yang sombong ini yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba banyak harta. Merasa melejit, merasa seperti jet tempur, melesat dengan cepat, melebihi yang lain. Wah, itu sombong itu. Padahal penghasilannya masih nggak murni begitu ya. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi saudaraku, hati-hati. Jaga hati. Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga mulut, jaga lidah. Karena firman Tuhan sangat mengancam. Kalau masalah lidah dikatakan, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menurut perkataanmu engkau dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau dihukum. Kata-kata, perkataan, bahaya. Hati-hati, ada Tuhan yang akan menuntut. Akan menuntut balas. Tentang hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jadi, mari kita bertindak benar. Tuhan memberkati.